Kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu. Itu juga memberikan laporan palsu. Gempar, Ibu Widya tunjukkan bukti persengkokolan Ibtu Rudiana dan Jenderal Bintang 3 rekayasa kasus Vina, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita mengusut awal mula kenapa Ibu Widya ini berani untuk mungkin banyak pertanyaan yang dia curahkan di media sosial gitu ya. Beliau berani mencurigai jenderal dan pastinya Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini yang sekarang lagi dicurigai kenapa belum diperiksa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita simak yuk reaksinya. Tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil. Satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini beberapa hari yang lalu tiba-tiba datang ke Mabes Apri. Ada yang harus disampaikan gitu agar si A si B C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap agar bisa buka mulut, karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam, tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes. Cut dulu ya. Maksudnya beliau itu adalah ingin mengusut dari bawah mungkin semua jajaran kepolisian yang sebelumnya terlibat, lalu sampai baru ke jenderal, karena sekarang mungkin yang dicurigai beliau ini jenderal sedang keliling atau mengupayakan gitu ya, gimana kasus ini selesai dengan cara yang dimaksud Ibu Widya itu, karena salah satu jenderal ini yang mungkin ada kaitannya sama para pelaku itu yang belum terbukti sampai sekarang. Kita simak lagi aja yuk. Ya, akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan-kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi,
Ibu Widya menelusuri atau mungkin menganalisa kenapa yang sosok salah satu pelaku itu Andi dihilangkan. Pak, mungkin bisa jadi sebelumnya waktu itu ada fotonya, tapi sekarang berubah ke sebuah lukisan yang memang agak kesulitan kalau sebuah lukisan itu menjadi DPO. Itu yang mungkin Ibu Widya lagi curigai, karena ada keterlibatan dari pihak atas, yaitu salah satu jenderal ini yang mungkin agak kesulitan sih kasus Vina ini diusut ya. Kita simak lagi. Inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya. Wait. Kenapa Ibu Widya sampai mungkin mengarah gitu ke Ibu Putri ya? Karena dicurigai Linda itu adalah Ibu Putri, yang sebenarnya Linda aslinya bisa jadi mungkin apakah Ibu Putri yang menjadi pengacara, karena Linda yang aslinya ini juga belum jelas di mana keberadaannya atau siapa gitu. Berani banget ya Ibu Widya ini mengusut sejauh itu. Wah, salut sih sama Ibu Widya ini. Kita simak lagi aja kenapa beliau mengira Linda itu adalah salah satu tim dari pengacara Linda. Baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Ibu Widya mencurigai jenderal yang datang ke Mabes Polri pada saat kasus Vina sedang hangat-hangatnya. Kenapa? Apakah kasus ini mungkin dibuat lebih menarik? Kita juga nggak tahu ya. Dan memang ada pertanyaan yang besar gitu. Takutnya Ibu Widya membuat laporan palsu dari pihak yang lebih atas, yaitu salah satu jenderal yang sedang dicurigai keterlibatan atau ada hubungannya kaitannya sama kasus Vina ini. Semoga ini tidak benar ya, dan semoga kasus Vina ini terang benderang. Dari yang kita sebagai netizen, jadi kita tuh sekarang belajar mengenai hukum, bagaimana menganalisa hukum gitu.
yang memang mungkin di negara ini bisa jadi ya agak alot ya. Gimana kasus ini sudah lama, hampir mau 9 tahun, belum juga bisa diselesaikan dengan mudah. Banyak dramanya yang tadi disebut beliau, Ibu Widya mengatakan di pihak kepolisiannya banyak drakor. Apakah segitunya pernyataan tersebut? Semoga aja tidak benar ya. Kita simak aja nanti ada update berita lagi. Terima kasih yang sudah mensupport channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.